Shalom sahabat Jalan Kristus Amanginang sekalian, apa kabarnya? Marilah kita menyambut firman Tuhan bagi kita di Minggu Palmarum 29 Maret 2026. Firman Tuhan yang tertulis pada Filipi pasal 2 ayat ke-5 hingga ayat 11. Saya akan membacakan bagi kita dari Alkitab LAI edisi yang kedua, terjemahan baru. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Sahabat Jalan Kristus, hari ini kita memasuki satu momen penting di kalender gerejawi kita, yaitu Minggu Palmarum. Minggu Palmarum adalah hari ketika kita mengingat Yesus masuk ke Yerusalem dielulukan sebagai raja, disambut dengan sorak-sorai dan daun-daun palem. Orang banyak berseru Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, seperti yang tertulis di Matius 21 ayat 9. Sekilas suasana itu penuh dengan sukacita, seolah-olah semua orang mengakui Yesus sebagai raja. Tetapi saudara, ada satu hal yang perlu kita renungkan dalam-dalam sebelum memulai firman ini. Mereka menyambut Yesus sebagai raja, tetapi belum tentu menjadikan dia Tuhan dalam hidup mereka. Karena hanya beberapa hari setelah itu, suara Hosana dikumandangkan, justru berubah berbalik, salibkan dia. Inilah yang menjadi pergumulan iman kita juga hari ini. Tidak sulit mengakui Yesus melalui mulut kita, tetapi yang sulit adalah menjadikan dia benar-benar Tuhan di dalam hidup kita. Minggu Palmarum bukan hanya tentang penyambutan, tetapi tentang pengakuan. Bukan hanya tentang sorak-sorai, daun palma yang kita lambai-lambaikan, tetapi tentang penyerahan hidup. Karena ketika kita berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, itu berarti dia yang memegang kendali. Dia yang berhak atas hidup kita, bukan lagi kita sendiri. Dan dari sinilah kita masuk dalam perenungan firman Tuhan hari ini, yang akan menolong kita untuk memahami lebih dalam siapa Yesus yang kita sembah itu, dan bagaimana seharusnya kita hidup di hadapannya. Sahabat Jalan Kristus, inangamang na hinolongan di bagasan Tuhata. Saya mau mulai dengan cerita yang menghantarkan kita ke isi firman Tuhan bagi kita di minggu ini. Cerita ini mungkin saja pernah kita rasakan atau kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu ada seorang anak kecil, dia lagi main HP, di HP bapaknya, mainnya serius sekali. Mukanya tegang, matanya fokus, tangannya cepat sekali menekan layar HP itu. Sampai seperti dia tidak peduli lagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu bapaknya datang dan berkata dengan pelan, "Dek, ayo makan dulu," katanya, karena ini udah waktunya makan malam. Anaknya tanpa melihat menjawab, "Tunggu dulu Pak, ini lagi ronde-ronde pentingnya," katanya. Bapaknya diam, kasih waktu dan duduk di samping anaknya. Beberapa menit berikutnya kemudian bapaknya bertanya lagi, mengatakan, "Dek, makan dulu, nanti dingin nasi ini," katanya.
Mulailah ada nada kesal dari anak itu menjawab bapaknya, "Iya pak, tunggu, ini lagi lawan bos terakhirnya." Anak itu menjawab kepada bapaknya demikian. Saudara, akhirnya bapaknya pelan-pelan ambil HP itu dari tangan anaknya walaupun lagi main, terus dimatikan HP-nya. Anaknya langsung kaget, "Pak, itu game saya," katanya. Bapaknya tidak marah, dia hanya menjawab dengan lembut dan tenang, "Dek, itu HP siapa?" kata bapaknya. Anaknya pun diam lalu pelan-pelan menjawab, "HP papa," katanya. Saudara, mungkin kita bisa saja tertawa mendengarkan cerita seperti ini. Tapi kalau kita jujur, kita juga sering seperti anak kecil itu. Kita hidup seolah-olah hidup ini sepenuhnya adalah milik kita. Kita yang ngatur, kita yang tentukan, kita yang semuanya sesuai dengan apa yang kita kehendaki, apa yang kita rencanakan, yang kita inginkan dalam hidup ini. Dan ketika Tuhan mengambil sedikit saja kendali atas hidup kita, kita mulai gelisah. Ketika hidup tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, yang kita impikan, yang kita ekspektasikan. Dan kita pun mulai bertanya-tanya, "Tuhan, kenapa menjadi seperti ini hidupku?" Padahal kalau kita jujur inang-amang, hidup ini bukan milik kita. Maka dengan keadaan seperti itulah firman ini seolah ingin memberikan nasihat dan kekuatan bagi kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Di Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat 11 menyapa kita di Minggu Palmarum minggu ini. Surat ini nangamang dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara, bukan ketika dia merasakan kenyamanan. Dia menulis dari dalam penjara, dia menulis dari tempat yang tidak bebas, dari tempat yang sempit, yang terbatas dan penuh tekanan. Namun justru dari dalam penjara itulah Paulus menuliskan surat ini tentang sukacita. Dia juga menulis surat tentang kesatuan. Dia menulis surat tentang kerendahan hati. Mengapa inang-amang? Karena jemaat di kota Filipi secara latar belakang historisnya sedang menghadapi masalah yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita hari-hari ini. Bukan masalah tentang kekurangan, bukan masalah tentang penganiayaan, tetapi masalah tentang hati, di mana hati manusia itu dipenuhi dengan ego, ada persaingan, ada keinginan untuk senantiasa diakui, ada keinginan untuk dianggap lebih. Saudara, kalau kita jujur, banyak konflik dalam hidup kita bukan karena hal-hal yang besar. Kadang hanya karena hal-hal yang kecil dapat menjadi konflik yang besar. Bisa saja konflik-konflik kecil itu muncul dari pertanyaan-pertanyaan, kenapa dia yang dipilih? Kenapa bukan aku? Kenapa dia yang lebih dihargai? Dan dari situlah masalah itu mulai muncul. Itulah sebabnya Paulus berkata, inang-amang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya sederhana yang ingin kita lihat di sana. Bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi punya hati seperti Yesus, mengikuti jalan kehidupan Kristus. Dan disitulah Paulus membawa kita melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Dia berkata bahwa Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Saudara, ini luar biasanya yang ingin kita lihat melalui firman ini. Yesus adalah Allah. Dia punya segala kuasa, dia punya segala kemuliaan, dia punya segala otoritas. Kalau kita ada di posisi itu, mungkin kita akan mempertahankan posisi itu dengan mati-matian. Jangankan posisi yang seperti itu, inang-amang. Sedikit saja kita punya jabatan di dunia ini, kita pasti akan jaga baik-baik. Jangan sampai lepas.
Sedikit saja kita punya posisi, kita akan pertahankan. Bahkan kadang hal yang kecil saja kita bisa sensitif jika kita terganggu. Unakon jabatan inang amang di gereja pe olodo masa songoni holan alani kursi inganan hudulan. Biasana molo ruas nedisi bana ngator di boto ruas nedisi molo posisi kursi baris paduahon ujolo keluarga siado ngamma hudul lisi. Nga peraturan naso tarsurati alai sude ubotosa. Hape tarsorma di sada minggu ro ruas na asing mar minggu di huriai ditor di hudulani banasida pe olo nama matana marsito bisan. Apalagi keluarga na memang nga somal di si bana hudul ruas huriana di si. Ini serius inangamang. Hal-hal kecil saja bisa mati-matian bahkan sampai bertengkar untuk mempertahankannya. Sementara kita lihat Yesus melepaskan yang terbesar yang ada pada dirinya. Firman Tuhan berkata dia mengosongkan dirinya. Bukan berarti dia berhenti menjadi Allah, tetapi dia melepaskan haknya. Dia turun. Dia dari sorga turun ke dunia, dari kemuliaan menjadi kesederhanaan, dari posisi tertinggi menjadi manusia. Bahkan dia bukan hanya menjadi manusia, tetapi dia menjadi hamba. Saudara, di zaman itu hamba bukanlah sekedar pekerjaan. Hamba itu tidak memiliki hak, tidak memiliki hak politik, hak berbicara. Tidak dianggap. Dan Yesus memilih itu. Kalau kita, sedikit saja kita tidak dihargai, kita sudah kecewa. Kenapa saya tidak disebut? Kenapa saya tidak dilibatkan dalam kepanitiaan ini, dalam pekerjaan ini? Saudara, Yesus tidak mencari pengakuan. Dia memilih untuk senantiasa melayani. Dan puncaknya dia taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Salib bukanlah sekedar kematian, saudara. Salib adalah kehinaan. Orang yang disalibkan itu dipermalukan di depan umum. Dia ditolak, dianggap tidak layak hidup. Dan Yesus menjalani itu semua. Kenapa? Karena kasih. Dia tidak dipaksa. Dia memilih jalannya. Saudara, dunia kita hari ini sangat berbeda. Dunia berkata, naiklah setinggi-tinggi mungkin, tunjukkan dirimu, jadilah nomor satu, jadilah pemenang. Tetapi jalan Yesus menunjukkan jalan yang berbeda. Dia turun, dia merendahkan diri, dia melayani. Dan justru karena itulah Allah meninggikan dia, memberi dia nama di atas segala nama. Sehingga pada nama Yesus, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, ini sangat penting untuk kita gumuli. Karena di zaman itu yang disebut Tuhan adalah kaisar. Tapi Paulus dengan berani mengatakan, berkata, Yesus adalah Tuhan. Artinya bukan dunia yang berkuasa, bukan manusia yang menentukan, tapi Yesus adalah Tuhan. Dan kalau Dia Tuhan, maka hidup kita bukan milik kita lagi. Bagaimana kita sekarang, saudara? Apakah kita sudah dengan sepenuh hati, dengan yakin, dengan seyakin-yakinnya mengatakan, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah pengakuan iman rasuli yang kita bacakan, yang kita ucapkan setiap minggunya sudah betul-betul kita pegang di dalam kehidupan kita di hari-hari ini? Kembali ke cerita anak kecil tadi, saudara-saudara terkasih. Dia marah ketika HP-nya diambil oleh papanya. Padahal kita tahu sendiri HP itu bukanlah punya anak kecil itu. Saudara, kadang kita juga begitu.
Ketika kita marah, ketika hidup kita tidak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan, kita mungkin saja tidak menyenanginya. Mungkin kita merasa kecewa dengan keadaan yang kita dapatkan. Padahal hidup ini adalah milik Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang bergumul. Ada yang sudah merasa lelah, kehilangan harapan. Di minggu yang lalu kita mendengar informasi di Medan ini ada yang bunuh diri, melompat dari lantai 4. Saudara, bagaimana kita melihat keadaan fenomena belakangan ini? Ada yang kecewa, ada yang tidak mengerti jalan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Maka firman Tuhan hari ini nangamang bukanlah yang ingin memberikan jawaban pasti atas pertanyaan kita yang mengatakan kenapa itu, tetapi memberi kita satu kebenaran yang lebih kuat dibandingkan jawaban daripada kenapa. Yesus adalah Tuhan, dan kalau Dia Tuhan, Dia tahu apa yang Dia lakukan. Dia tahu jalan hidup kita. Dia tidak pernah salah, dan yang paling penting, Dia mengerti kita. Karena Dia sendiri sudah pernah menderita, dan jauh lebih menderita dari apa yang kita rasakan di hari-hari ini. Dia bukan Tuhan yang jauh, saudara. Dia Tuhan yang pernah disakiti, Tuhan yang pernah ditolak, Tuhan yang pernah merasa sendirian. Dan karena itulah Dia mengerti kita. Saudara, hidup ini bukan tentang siapa yang paling tinggi lagi, bukan tentang siapa yang paling dihargai lagi, tetapi tentang siapa yang mau memiliki hati seperti Kristus. Hati yang rendah, hati yang mau melayani, hati yang taat, hati yang mengasihi. Dan di satu hari nanti, semua akan berakhir pada satu momen besar. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan hanya orang yang percaya, tetapi semua. Pertanyaannya bagi kita hari-hari ini, apakah Dia sudah menjadi Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih memegang hidup kita sendiri, atau kita sudah menyerahkan seutuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan saja? Sahabat jalan Kristus, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan berkata, Tuhan, aku sering hidup untuk diriku sendiri. Aku sering mengatur hidupku sendiri. Aku sering ingin menjadi pusat dari kehidupanku. Tapi hari ini melalui firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Palmarum, aku mau belajar punya hati seperti-Mu Tuhan. Aku mau belajar merendahkan diri seperti-Mu Tuhan. Aku mau belajar menyerahkan hidupku. Aku mau mengikuti jalan Kristus. Dan percayalah, hidup yang diserahkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Selamat Minggu Palmarum bagi kita, menyambut Yesus yang datang ke Yerusalem, dan Dia akan menuntaskan misi yang mulia, yaitu keselamatan umat manusia. Kalau firman ini menegur dan menguatkan hati kita, tuliskan di komentar, Yesus adalah Tuhan, sebagai keputusan iman kita, agar semua lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup bagi umat manusia. Kalau engkau juga sedang bergumul, saudara, tuliskan pergumulanmu di kolom komentar juga, agar kita sama-sama saling mendoakan. Bagikan video ini bagi keluarga kita, teman-teman, sahabat kita, agar kita bersama-sama belajar menyerahkan hidup kepada Tuhan saja. Hidup ini bukan milik kita, dan saat kita menyerahkannya kepada Tuhan, disitulah hidup kita dipulihkan. Sahabat jalan Kristus, Tuhan Yesus memberkati.